Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ketemu lagi di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang pengenalan, di dalam proses interaksi manusia dan komputer. Izin mengenalkan di sini ada teman kita, mungkin teman-teman nggak pernah ketemu kali ya, kalau yang kelas eksekutifnya. Di sini ada Mbak Mbak Saida Naura Nabila. Beliau ini eh, mahasiswa kelas reguler yang memang nanti ke depan akan lebih banyak kuliah di kelas eksekutif ya. Cuma Mbak Saida ya, teman-teman yang lain sudah diinfokan belum ya Mbak? Kalau yang satunya lagi itu lagi studi Oh independen, Pak. Jadi nggak iya bisa ya, gabung, Pak. lagi magang. Oh ya, nggak apa-apa. Iya. Oke, makasih Mbak Saida. Iya, sama-sama, Pak. Eh, saya ulas sedikit ya, biar Mbak Saida juga nggak ketinggalan ya. Interaksi manusia dan komputer adalah pada dasarnya bagaimana kita berkomunikasi atau melakukan aktivitas terhadap komputer. Bisa satu arah, bisa dari kita ke komputer atau ke komputer ke kita. Karena pada dasarnya di interaksi manusia dan komputer itu minimal harus ada tiga komponen. Yang pertama adalah orangnya, yang kedua adalah perangkatnya, yang ketiga adalah softwarenya. Software itu ya software kayak Windows, Linux dan seterusnya ya. Pada dasarnya poinnya adalah itu. Jadi eh, dari fase ke fase komputer itu kan mengalami sebuah proses dari mulai pembentukan sampai proses yang terjadi seperti sekarang ini. Tapi pada dasarnya tidak ada begitu banyak perubahan secara proses komputer, hanya saja perangkatnya yang dulunya besar sekarang menjadi lebih kecil. Yang dulunya mahal banget sekarang lebih terjangkau. Terjangkau itu hampir seluruh kita juga memiliki ya. Awal ada bentuknya PC, ada bentuknya laptop, ada bentuknya apapun itu kita pernah memakai gitu. Karena pada dasarnya di awal pembentukan komputer itu hanya orang-orang tertentu saja yang menggunakan, seperti ilmuwan atau engineer dan seterusnya ya. Karena kenapa? Karena memang perangkatnya juga mahal. Kita beranjak ke pertemuan kedua. Pertemuan kedua itu kita akan membahas tentang faktor manusia. Sudah kelihatan ya slide-nya ya. Nah, Sudah kelihatan, Pak. oke, sebentar.
Seperti disampaikan di sekilas, sistem komputer itu memiliki tiga aspek. Ya, yang pertama yaitu hardware. Hardware adalah perangkat-perangkat yang memang kita ketahui di dalam komputer atau PC itu sendiri. Bisa layar monitornya, bisa hard disknya, bisa CPU-nya, bisa RAM-nya, bisa seterusnya ya. Pokoknya yang berkaitan dengan hardware di dalam PC atau komputer itu sendiri. Yang kedua adalah perangkat lunak. Perangkat lunak ini ya softwarenya, ya drivernya, ya perangkat-perangkat pendukungnya, aplikasi-aplikasinya yang kita gunakan seperti Wood atau aplikasi lainnya segala macam itu tergabung ke dalam eh, software atau perangkat lunak. Yang ketiga adalah kitanya sebagai pengguna ya, brainware-nya sebagai manusianya dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memudahkan kita ketika menggunakan komputer. Ketiga aspek ini antara hardware, software, dan brainware ini saling bekerja sama agar sebuah sistem komputer itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, untuk dapat merancang sebuah sistem interaksi manusia dan komputer yang sempurna, perancang tidak hanya mengetahui hanya dari aspek teknis saja ya, juga harus mengetahui bagaimana kita sebagai manusia itu mengolah dari aplikasi atau data dari yang kita butuhkan. Kurang lebih mungkin kalau dianalogikan adalah seperti ini. Di dalam pemodelan sistem pengolahan itu, syarat utama itu atau syarat yang pertama itu harus ada input. Input itu macam-macam ya. Bisa juga dibilang atau dikelompokkan ke dalam data atau juga bisa dikelompokkan ke dalam informasi yang selanjutnya akan diproses. Nggak apa-apa, Pak Sofyan. Diproses, lalu diolah data dan informasinya itu, lalu outputnya itu bisa eh, bisa menjadi suatu keputusan, bisa menjadi suatu hasil, bisa menjadi suatu tampilan di layar monitor. Sistem pengolahan pada manusia ini eh, seperti tadi ada input, ada proses, ada output. Ketiganya berjalan bertahap atau berurutan satu sama lain. Kalau dianalogikan di dalam manusia itu input itu mungkin ya tadinya sebuah sistem proses komputer ini juga yang diteliti adalah kita manusia ya. Inputannya dari mana? Ya kalau dari kita ada panca indera ya. Ada panca indera. Inputannya itu terletak pada panca indera. Selanjutnya dari panca indera itu diolah, kita mendapatkan informasi dan diolah selanjutnya di dalam proses. Diolahnya di mana? Mungkin ya diolahnya di otak segala macam, di memori, di hati segala macam ya. Selanjutnya menghasilkan keluaran sesuai dengan pengolahan yang ada di dalam otak kita yang dicerna di dalam informasi tersebut. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah ketika kita melihat suatu benda, benda yang jelas ya, benda yang jelas. Benda yang jelas contohnya adalah ketika kita melihat sebuah meja. Awalnya mungkin waktu kita kecil kita tidak dikenalkan bahwa itu yang namanya meja. Dan meja itu adalah tempat untuk melakukan sebuah kegiatan. Ada yang fungsinya makan, ada yang fungsinya bekerja, dan seterusnya ya. Ada juga inputan yang membuat menipu mata kita. Maksudnya menipu mata kita itu contohnya adalah kayak semacam fata morgana.
Kalau di tol ya, kalau di tol tuh teman-teman itu kalau panas terik itu kelihatan dari kejauhan itu di aspal itu seperti kayak ada air ya. Tapi ketika kita semakin mendekat, itu bukan air, itu hanya pantulan terik matahari yang terjadi proses sesuatu mungkin ya di aspal itu sehingga secara kasat mata itu adalah air. Mungkin kan awal pertama kali otak kita memproses masuk ke dalam indera penglihatan kita, itu tuh kita melihatnya adalah sebagai air. Yang selanjutnya mungkin ada inputan dari indera pendengaran kita. Indera pendengaran kita menangkap suatu suara, diproses ke dalam otak, yang otak ini sudah ada big datanya, sudah ada memorinya, sudah ada ingatannya. Ketika berkokok, berarti secara tidak langsung memori kita langsung menangkap, oh itu suara ayam jantan, suara ayam betina, suara kucing. Begitu juga dengan komputer. Komputer itu dibuat sedemikian rupa pada sebuah aplikasi mungkin ya. Pada sebuah aplikasi kan memang seperti itu. Datanya sudah ada, datanya sudah tersimpan gitu. Ketika eh, di sebuah layanan informasi itu kita diminta untuk mencari data, kita ketikkan di dalam sebuah keyboard, kita searching, muncullah datanya. Kalau datanya lengkap, profilnya lengkap, ya kita bacakan lengkap. Kalau mungkin datanya sedikit, ya akan tampil sedikit. Itu sekilas tentang proses dari eh, panca indera kita yang digunakan ke dalam pemodelan sistem pengelola. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Atau ada yang mau mencontohkan yang lain? Nggak ada. Saya lanjutkan kalau tidak ada. Eh, aspek perangkat keras atau hardware itu kalau di buku-buku atau teman-teman sempat baca di internet, itu kurang lebih pengertiannya adalah serangkaian unsur-unsur yang terdiri dari beberapa perangkat keras komputer digunakan untuk membantu proses kita sebagai pelaku atau sebagai brainware. Ada CPU, ada monitor, ada keyboard, ada mungkin di aplikasi itu apa? Ada mouse dan seterusnya ya. Sedangkan aspek perangkat lunak adalah serangkaian unsur yang terdiri dari program komputer yang digunakan untuk membantu kita dalam melakukan proses kerja. Ada aplikasi software, ada basic software, ada sistem software itu sendiri. Ya, tentunya harus ada sistem operasinya dulu sebelum kita berbicara tentang aplikasi-aplikasi pendukung. Kenapa sistem operasi? Karena sistem operasi adalah fondasi yang menjembatani antara eh, perangkat keras dan perangkat lunak serta kita sebagai pengguna. Kalau kalau driver kan hanya menjembatani antara software dan hardware ya. Tapi kalau aplikasi itu proses menjembatani eh, antara komputer yang sudah ada sistem operasinya dengan kita sebagai manusia, sebagai penggunanya. Dalam melakukan hal apa? Dalam menyelesaikan mungkin ada yang harus kita selesaikan. Tugas-tugas yang memang berkaitan dengan aplikasi itu sendiri. Yang ketiga, aspek manusianya. Aspek manusia, kalau pengertiannya di dalam buku pegangan saya itu, dikatakan bahwa
tenaga pelaksana yang menjalankan serta mengawasi pengoperasian sistem unit komputer di dalam proses pengolahan data untuk menghasilkan sesuatu informasi yang tepat, tepat, dan akurat. Contohnya adalah sistem analis, programmer, operator, technical support, dan seterusnya ya, desainer, segala macam gitu. Aspek manusia ini ya sangat sangat berperan ya. Nggak mungkin komputer itu berjalan sendiri tanpa adanya eh, keterlibatan atau keterkaitan dari manusia itu sendiri. Sekalipun eh, sekarang kan udah ramai ya, udah mulai ramai ya. Oh, masih di sini ya. Sekalipun memang eh, ada teknologi AI yang sedang dibangun ya. Mungkin kalau di luar negeri segala macam itu mungkin sudah bukan hal yang tabu rahasia atau sesuatu yang aneh mungkin ya. Mungkin di sana sudah mulai dipamerkan, dikenalkan dan seterusnya ya. Seperti kita kadang melihat potongan-potongan berita gitu ya. Ada presiden luar negeri tapi yang tampil adalah robotnya segala macam. Kadang di momen-momen tertentu terjadi error atau dan selanjutnya ya. Ya mungkin bisa jadi apakah itu benar ataukah itu tidak benar. Tapi pada dasarnya di luar negeri itu ya, mungkin lebih berkembang dari kita ya. Sudah diperkenalkan teknologi seperti itu. Tapi apakah itu bisa menggantikan peran manusia secara seutuhnya? Saya yakin sih tidak ya. Tapi kalau ada hal-hal tertentu yang bisa membantu kita dalam melakukan aktivitas itu mungkin iya. Karena itu adalah teknologi kecerdasan buatan ya, yang memang membantu kita ke dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan tertentu. Tentu untuk mengetahui itu semua, dasarnya dari mana? Ya dasarnya dari kita sendiri. Mungkin informasi-informasi yang ada di diri kita diduplikasi atau disimpan di memori robot buatannya itu sehingga itu mirip sekali perilakunya, tingkah lakunya mungkin seperti orang yang diduplikasi. Yang selanjutnya adalah pemodelan sistem pengelolaan manusia. Faktor utama yang dominan dalam interaksi manusia dan komputer adalah faktor pengolahan intelektual atau disebut juga dengan faktor intelektual kognitif pada tahun 1960 sampai 1970-an. Paradigma dalam psikologi kognisi ini adalah mencari karakter manusia sebagai pengolah informasi. Jadi memang penerapannya adalah komputer itu cara kerjanya adalah peneliti-peneliti tersebut meneliti kita sebagai manusia gitu. Bagaimana cara kerja manusia dalam mengolah informasi yang didapat. Apakah dengan menyentuh seperti tadi, apakah dengan melihat seperti tadi, ataukah dengan mendengar, mencium, eh, berucap, indera perasa kan mungkin kita bisa tahu manis, asam, asin segala macam kan dari indera perasa ya. Itu para ilmuwan meneliti manusia sebagai acuannya sehingga eh, proses terjadinya input proses dan output di dalam komputer itu eh, panca indera itu eh, digunakan sebagai objek penelitian di tahun 1960 sampai 1970-an. Tentu segala sesuatu yang ada di panca indera dianggap sebagai informasi yang akan diolah oleh otak kita. Dari kelima panca indera itu adalah sesuatu inputan
bagi kita manusia, cara kerja manusia ya, untuk diolah di dalam otak kita menjadi sesuatu hal yang eh, output outputannya akan seperti apa. Contohnya ya tadi indera pendengaran ketika mungkin kita nggak melihat cukup mendengar saja ya kita bisa tahu itu suara apa. Dengan indera penglihatan walaupun kita nggak mendengar suaranya cukup kita melihat saja kita sudah tahu bahwa itu tuh benda apa. Ya dengan indera perasa juga seterusnya ya. Kita nggak tahu, mata kita mungkin bisa melihat itu gula atau garam tanpa menggunakan indera perasa, mungkin kita nggak pernah tahu benar gula atau garam. Itu yang diteliti oleh para ilmuwan untuk diterapkan di dalam komputer. Tapi pada dasarnya, secara garis besar, kalau di komputer itu prosesnya itu ya detail dan panjang ya. Kalau di kita kan semua yang dilihat oleh mata diinterpretasikan oleh otak, namun otak kadang ditipu oleh apa yang dilihatnya. Ya seperti ya Fata Morgana tadi, kalau di kejauhan itu kita lihat seolah-olah itu adalah air, tapi ketika didekati itu sebenarnya pantulan cahaya ya. Eh, ide dasarnya adalah bahwa informasi yang masuk dan keluar dari pikiran manusia melalui sederet proses yang urut. Di komputer itu kurang lebih seperti ini. Ada input, ada encodernya, ada pembandingnya, ada pemilih, dan yang selanjutnya ada eksekusi. Jadi kalau di komputer itu seperti yang teman-teman pelajari itu ya 0101, 110 segala macam itu komputer itu hanya mengenalkan antara iya dan tidak. Jadi setelah cermati sama kan kayak kita kan ya. Itu garam atau gula gitu. Itu garam atau gula. Mungkin secara indera penglihatan kita bisa bisa jadi itu tuh garam karena mungkin di desain sedemikian rupa bentuknya itu mirip garam gitu ya. Tapi ketika dilakukan pembanding, ketika kita melakukan dengan tes indera perasa, oh ternyata bukan garam, ternyata itu adalah. Nah di situ komputer juga eh, dibuat sedemikian rupa agar hal-hal yang memang eh, terjadi mirip-mirip seperti itu tuh komputer bisa bisa membandingkan atau bisa memilih atau bisa mengeksekusi bahwa hal tersebut tuh bisa diyakini pilihannya adalah A bukan B. Dua hal yang penting dapat ditambahkan pada model dasar pengolahan manusia. Yang pertama adalah perhatian dan ingatan. Jadi lebih ke memori ya. Model pada model ini kognisi dapat dipandang berdasarkan bagaimana informasi dirasakan oleh pengolah pengolah persepsi. Bagaimana informasi itu dirasakan oleh sebuah persepsi. Yang kedua adalah bagaimana perhatian terhadap informasi. Yang selanjutnya adalah bagaimana informasi diproses dan disimpan ke dalam sebuah ingatan atau memori. Karena tentu saja ya, segala sesuatu hal, kegiatan-kegiatan atau mungkin yang pernah kita jalani ya di dalam kehidupan mungkin dari waktu kita kecil sampai kita saat ini besar ya. Mungkin kita tidak dapat mengingat tuh prosesnya, tapi kita tentu dari kita semua pasti mengingat momen-momen tertentu yang sifatnya adalah bisa melekat ke memori kita. Bisa kejadian yang mengenakan, bisa kejadian yang tidak mengenakan, dan seterusnya ya. Itu biasanya akan melekat di memori kita. Itu adalah informasi yang kita rasakan oleh sebuah persepsi keadaan. Ini yang tadi, input atau rangsangan, ya, bisa dibilang data atau penglihatan ya. Ini nih saling timbal balik.
dari encoder masuk ke perhatian, nanti timbal balik lagi, disimpan ke memori, memori masuk ke perbandingan, perbandingan dibalikin lagi sehingga ujung-ujungnya adalah akan memilih dan akan mengeksekusi sebuah eh, data dan informasi itu sendiri. Apakah prosesnya panjang? Ya tergantung ya, tergantung data yang datanya seberapa banyak ya. Sama seperti kita juga tergantung ya pembandingnya itu seberapa banyak ya. Kalau cuma ya gula dan garam aja ya saya rasa nggak terlalu banyak ya, cukup indera perasa. Atau ini, contoh model memori, register sensori yang menerima informasi dari luar dan akan memegang informasi untuk waktu yang singkat. Ya kurang lebih menurut peneliti ya, register sensori menurut peneliti ini eh, kita ketika menerima informasi dari luar akan memegang informasi itu biasanya dalam waktu singkat. Contohnya ya pas kita ngobrol gitu tuh, sekitar 1/10 detik gitu. Selanjutnya ya kadang kita lupa cuma garis besarnya aja. Apa yang dibicarakan itu kan mungkin detail ya, tapi kita hanya mengingat 1/10 detik eh, perkataan tersebut gitu. Itu namanya register sensori. Ada juga memori jangka pendek yang menyimpan informasi terbatas untuk periode pendek atau beberapa detik lah. Yang terakhir adalah memori jangka panjang yang akan menyimpan informasi dalam jangka yang tidak tentukan. Biasanya sesuatu yang memiliki dampak terhadap diri kita. Seperti yang saya sampaikan ya, mungkin kita dari kecil sampai gede kan nggak semuanya bisa mengingat, hanya momen-momen tertentu saja yang memang memberikan dampak terhadap diri kita. Mungkin kalau kemarin kita rame permainan lato-lato seperti ini, atau bahkan kalau dari gambar di sampingnya, kalau kita melihat foto yang ini, atau bahkan foto yang ini, mungkin kita nggak ingat beliau ini siapa. Tapi kalau kita melihatnya yang digendong ini, mungkin kita sempat tahu gitu ya. Kalau kita mengikuti berita ya, beliau adalah seseorang yang dulu dianggap memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Konon ceritanya beliau itu mendapat eh, kelebihan itu karena memang tersambar petir. Sambar petir, menemukan batu petir, jadi cara model penyembuhannya itu hanya apa ya, berinteraksi atau mencelupkan si batu petir itu ke dalam media air. Apapun jenis airnya gitu. Konon ceritanya seperti itu. Sehingga waktu itu kan sempat ramai ya, sempat ramai di media. Itu mungkin adalah nama beliau itu Ponari. Kadang dipelesetkan kan jadi Pokari ya. Dulu sempat ramai itu seperti itu. Ini adalah momen-momen yang mungkin ada orang yang bisa mengingat, ada orang yang bisa tidak mengingat. Mungkin teman-teman ada yang sebagian tahu ya, yang namanya Ponari ini, ada juga siapa yang Ponari ya. Nah, bahkan kalau kita searching di Google segala macam, saya yakin data terkait beliau ini ada. Atau permainan di sebelahnya, lato-lato gitu kan. Ini dulu terkenal sekali. Setelah tidak dimainkan ya, ya usang, memori jangka pendek hilang. Itu ya model-model memori. Iya, sudah nikah dia Pak Gali. Ini fotonya nih ya. Dulu kan terkenal banget ya, Ponari, Ponari, Ponari. Melegenda sekali. Ya, sesuatu anugerah lah ya. Suatu anugerah. Dapat kelebihan, ya mungkin ada yang memang hal-hal gaib seperti itu kan tidak bisa
apa ya, tidak bisa dikesampingkan juga karena hal-hal gaib seperti itu tuh ada. Di satu sisi saya meyakini hal gaib itu ada, gitu. Maksudnya hal gaib dalam dalam ketentuan-ketentuan, maaf, kalau di agama kami itu kami meyakini ada hal-hal yang memang sifatnya gaib, tidak terlihat tapi terjadi. Tapi di sisi lain saya juga tidak meyakini gitu tuh, eh, bahwa hal gaib itu mampu berperan sangat jauh sekali. Maksudnya berperan sangat jauh itu bisa, eh, apa ya, merubah suatu keadaan. Izin contoh, siapa yang tidak kenal negeri 1001 malam gitu kan? Aladin, Irak. Tapi faktanya ketika ada invasi dari Amerika, hal-hal gaib di situ tuh apa ya, pada kemana gitu tuh. Apakah tidak berperan gitu tuh. Yang terkenal dengan eh, magicnya gitu ya. Kan negeri 1001 malam kan terkenal dengan gaibnya ya. Tapi di kondisi-kondisi tertentu itu tidak terjadi. Tapi kadang kita juga meyakini bahwa sesuatu yang gaib itu kalau kita memang alami ya dalam kehidupan kita pribadi gitu, kita meyakini ada gitu. Kalau nggak meyakini memang agak sulit sih, agak sulit menerima bahwa itu tuh gaib apaan sih gitu. Kalau digambarkan mungkin akan seperti ini. Yang tadi ya, yang tadi itu sepersekian, sepersepuluh detik, terus juga beberapa detik, terus juga jangka panjang itu kurang lebih adanya di sini inputannya di sensory per sekian. Yang selanjutnya adalah mata manusia, terutama digunakan untuk menghasilkan sebuah persepsi yang terorganisir akan sebuah apa. Yang pertama adalah mata dari pergerakannya. Kita bisa melihat suatu pergerakan menggunakan indera mata. Yang kedua adalah kita bisa melihat ukurannya sebesar apa atau ukurannya sekecil apa. Bentuknya seperti apa, polanya seperti apa. Apakah lurus, datar, bergelombang, acak segala macam itu pola. Jaraknya seberapa jauh atau seberapa dekat dari kita sebagai manusia. Selanjutnya ada posisi relatif, terstruktur atau tidak terstruktur, warnanya apa, itu adalah persepsi visual dari yang apa yang kita lihat, atau ketika kita menggunakan inputannya adalah media indera penglihatan. Poin-poinnya adalah apakah dia bergerak, gerakannya seperti apa, apakah dia memiliki ukuran, ukurannya besar atau kecil, apakah dia berbentuk atau berpola, polanya seperti apa, apakah dia berjarak, jaraknya berapa meter dari kita, dekat atau jauh, posisi relatifnya seperti apa, terstruktur enggak, warnanya apa. Cara tidak langsung kita tidak mendengar bunyinya, kita tidak seterusnya ya. Dengan pola indera mata kita, kita bisa menerjemahkan bahwa benda yang ada di depan kita ini adalah sebuah kucing. Beda cerita kalau inputannya dari telinga. Walaupun kita tidak mendengar, kita sudah sangat yakin sekali. Karena apa? Karena di memori kita ini memang sudah tertanam data-data terkait kucing. Cukup mendengarkan saja, oh ini suara kucing. Cuma tidak spesifik. Kalau yang spesifik itu ketika kita melihat, kita bisa lihat warnanya, kita bisa lihat mungkin jenisnya, yang ekornya panjang itu apa, yang ekornya pendek itu apa. Kita juga mungkin nggak bisa spesifik apakah kucingnya bersih atau kurang bersih.
apakah bagus atau tidak itu kan melalui indera mata ya. Kalau indera telinga ya cukup mendengarkan saja, kecuali kita hafal betul per setiap kucing yang ada di situ gitu ya. Kalau di persepsi visual ini kurang lebih seperti ini kalau di gambar ya. Ketika ada cahaya masuk ke dalam lensa mata kita, retina kita akan eh, mentransfer ya. Retina, fotoreseptor, selanjutnya akan mengirimkan ke dalam otak kita. Dicerna oleh otak kita, sudah keluar outputnya adalah benda yang kita lihat tadi. Kurang lebih memang prosesnya seperti ini. Hanya di dalam komputer juga sama ya. Inputannya bisa dari keyboard, inputannya bisa dari mouse, inputannya bisa dari hal-hal yang kita masukkan gitu kan. Diproses dan seterusnya ya. Nah, ini yang kurang lebih seperti yang saya sampaikan. Kalau eh, menurut ahli, eh, ini dinamakan Muller ilustrasi atau Punjo illusion. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, apakah gambar ini lebih panjang dibanding gambar ini? Kalau dilihat kan ini kan hanya permainan gerak aja, permainan gambar aja. Sebenarnya mah panjangnya benda ini sama yang ini itu kan sama ya. Hanya saja ketika dikerucutkan ini seolah-olah kayu ini atau besi ini nih lebih panjang, lebih pendek dibandingkan gambar sebelahnya ya. Ini kan seolah-olah lebih panjang nih kayunya. Sedangkan yang di sini ketika gambarnya itu kita luruskan, itu lebih pendek dibanding gambar yang ini. Atau kita bisa lihat gambar ini. Antara gambar atas dengan gambar yang bawah itu pada dasarnya sama, tapi kalau secara kasat mata ini kan kelihatannya lebih pendek ya. Dari seluruh sininya nih lebih pendek dibanding gambar yang atas. Pada dasarnya hanya gambar arahnya ini kita balik saja. Atau mungkin teman-teman pernah melihat tuh di medsos ya, ada gambar ketika diletakkan ke bawah kayak puzzle gitu, itu secara penglihatan lebih besar. Ketika diletakkan ke bawahnya lagi, ternyata dia kelihatan lebih kecil. Itu kan hanya sebuah ilusi ya, atau fata morgana ya seperti tadi. Pandangan yang eh, mengelabui mata kita, sesuatu yang mengelabui mata kita. Sebenarnya tidak seperti itu. Gitu. Kurang lebih kalau di kehidupan sehari-hari, kalau yang saya alami yaitu eh, seperti di jalan tol, seperti di kejauhan itu seperti air kelihatannya kalau saya sih. Tapi ketika semakin kita dekati itu bukan air, hanya sebuah pantulan saja, pantulan dari cahaya matahari yang terik ya. Yang selanjutnya adalah medan penglihatan. Medan penglihatan adalah sudut yang dibentuk ketika mata bergerak ke kiri terlalu jauh dan ke kanan terlalu jauh. Mangga kalau mau dipraktekkan, medan penglihatan adalah sudut yang dibentuk ketika mata kiri kita melihat ke kiri ya paling jauh mentok yang hitam-hitamnya tuh ke kiri atau yang kanannya tuh mentok ke kanan. Dapat dibagi menjadi 4 wilayah. Yang pertama, wilayah tempat kedua bola mata mampu melihat objek dalam keadaan yang sama. Melihat objeknya tuh dalam keadaan yang sama. Atau disebut juga dengan penglihatan binoluler.
Yang kedua, wilayah terjauh yang dapat dilihat oleh mata kiri ya. Ketika mata kiri bergerak ke sudut paling kiri, disebut penglihatan monokuler kiri. Yang terakhir, yang ketiga, wilayah yang terjauh yang dilihat oleh mata kanan disebut monokuler kanan. Nah, yang terakhir ini wilayah buta, yakni wilayah yang sama sekali tidak dapat dilihat oleh kedua mata kita. Ya harus dipraktekkan. Kita lihat aja ke kiri. Kita mentokin ke kiri. Sebelah 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 kanan kan otomatis kita tidak bisa wilayah yang tidak bisa kita lihat. Begitu juga sebaliknya ya. Antara pipi ke sana gitu. Itu medan penglihatan. Apa gunanya di dalam komputer ya? Tentu 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 berguna ya. Karena ini juga yang diteliti adalah kita sebagai manusia. Nah, ini kurang lebih gunanya. Ketika kita melihat layar monitor ya, sudut penglihatan atau visual angle didefinisikan sebagai sudut yang terjadi saat melihat objek secara vertikal. Ketajaman penglihatan atau visual activity adalah sudut penglihatan minimum ketika masih dapat melihat objek secara jelas. Kelihatan nggak ya dari gambar ini ya? Harus rekan ya coba ya. Ini adalah simulasi gambar yang menceritakan tentang objek atau pandangan mata kita. Jadi kalau dari gambar di bawahnya ini, kita itu bisa melihat di titik tengah itu 100%, sedangkan ke kiri dan ke kanan itu 50%. Begitu juga ketika kita melihat sudut vertikal. Ke atas itu 50%, ke bawah itu 50%. Jadi line of sight-nya itu kurang lebih ketika kita melihat itu melihat ke depan ya. Mata kita itu bisa melihat ya tepat 100% sesuai apa yang dilihat oleh kita dan dicerna oleh otak ya. Selebihannya adalah 50%, 50%, baik ke atas, ke bawah, atau ke samping kanan dan ke kiri. Yang selanjutnya ada terkait ketajaman sebuah warna ya. Ketajaman pandangan adalah kemampuan untuk mempersepsikan detail yang sangat baik dengan keterbatasan pandangan yang dapat dilakukan oleh mata untuk memberikan sebuah gambaran objek yang dipandang dengan sangat jelas dan detail. Kita bisa membedakan merah, kuning, hijau. Berbeda ketika sudah masuk ke gambar gradasi. Itu ya maksudnya ya. Ketajaman pandangan dipengaruhi oleh kecerahan atau luminasi kejelasan. Ini warna tegas biasanya warna-warna tegas ya. Selain itu, ketajaman juga dipengaruhi oleh warnanya itu sendiri. Kalau merah ya merah, merah pekat, katakan kuning pekat, hijau, biru, dan seterusnya ya. Eh, ada tambahan terkait warna ini. Kalau teman-teman mungkin ada yang menggunakan Photoshop, Corel, dan seterusnya, itu ada menu yang namanya hue dan saturation. Hue itu corak. Bentuk macam-macam warna dalam corak yang berbeda. Semakin tinggi nilainya, dia itu semakin cerah dan jelas. Biasanya orang-orang desain tuh ketika dia mau memperjelas sebuah gambar, foto, dan seterusnya, hue-nya itu dinaikkan. Supaya apa? Supaya warnanya eh, tajam dulu, tampil dulu. Baru selanjutnya diolah. Ada juga saturation, kejenuhan atau jumlah putih pada warna. Semakin sedikit saturation, maka semakin gelap warna. Jadi cara pengaturannya biasanya orang-orang yang menggunakan
desain, baik itu di Corel maupun khususnya di Photoshop, itu biasanya ketika merestorasi atau memperbaiki sebuah gambar, itu biasanya langkah awalnya itu dia main di saturation. Jadi dia tinggikan dulu untuk memperoleh kecerahan dari sebuah gambar. Selanjutnya saturationnya adalah untuk memperoleh warna ketajaman dari sisi cerah dan gelapnya. Yang selanjutnya terkait dengan warna, ada aspek psikologis warna. Apakah ini bermanfaat, Pak, di dalam interaksi manusia dan komputer? Manfaatnya di mana? Ya tentu saja bermanfaatnya ketika teman-teman sudah mempraktekkan eh, penggunaan hal-hal yang berkaitan dengan permainan warna. Karena ini berkaitan dengan kalau produknya adalah aplikasi yang akan teman-teman buat. Interaksi manusia itu kan bagaimana caranya seseorang menggunakan komputer dengan nyaman, dengan mudah, dengan eh, segala fasilitasnya, supaya dia bisa menyelesaikan sesuatu pekerjaan dengan cepat dan tepat ya. Tentunya mungkin ada yang kaitannya dengan sebuah aplikasi. Contohnya adalah dari Microsoft Word itu sendiri. Dari Microsoft Word, Microsoft Office, dan seterusnya ya. Hal terkecilnya ya. Kenapa tampilannya selalu up to date setiap kurun waktu dari 2007, mungkin Office 2007. Lalu ada lagi Office 2010, 2014, 2016. Ya karena itu perkembangan ya. Sebenarnya kan secara fungsi sama saja. Hanya saja dia tata letak, permainan, warna, penambahan tool desain, dan seterusnya supaya lebih menarik. Itu adalah sesuatu hal yang ditawarkan ketika teman-teman sudah mengaplikasikan kepada project sebuah aplikasi. Ya. Aspek psikologis warna ini penting. Jadi kalau teman-teman mau membuat sebuah aplikasi, yang pertama adalah dari para ahli menyarankan hindari warna yang tajam secara simultan. Ya. Yang kedua adalah hindari warna biru murni untuk teks ya, karena biasanya dia nggak akan kelihatan. Garis tipis, bentuk yang sangat kecil gitu, itu usahakan dihindari. Yang selanjutnya hindari penggunaan warna biru antara biru ini terlalu berdekatan. Perlu ada pengaturan cahaya di dalam ruangan karena warna akan berubah ketika cahaya mengenai warna tersebut. Biasanya dia akan bias atau gradasi ya, ya seperti itu tadi ya. Hindari penempatan warna merah dan hijau secara berseberangan pada tampilan berskala besar. Lebih tepatnya gunakan warna biru dan kuning ya. Ini secara aspek psikologi saja ketika teman-teman menggunakan eh, warna-warna untuk mendesain sebuah aplikasi. Ini masih banyak ya. Nggak apa-apa ya, masih banyak ya, dikit lagi ya. Eh, Hal ini mungkin teman-teman tahu. Jangan menggunakan warna yang lebihan. Warna yang sama, kalau kita menggunakan warna yang sama, memberikan kesan warna yang sama membawa kesan yang berbeda untuk hal yang berbeda. Contohnya adalah di web. Teman-teman ada menu profile, ada menu struktur, ada menu dokumentasi. Di menu-menu tersebut, katakan di menu profile, kita sudah menempatkan eh, apa ya tombolnya itu dengan ciri khas tombol tertentu warnanya katakan biru. Di warna struktur kita tempatkan warnanya kuning. Terus di warna dokumentasi kita tempatkan warnanya katakan oranye gitu. Nah, ketika kita mengklik warna struktur secara garis besar, secara keseluruhan,
kita tonjolkan warna kuning tersebut. Maksudnya adalah itu, warna yang sama memberi kesan berbeda untuk hal berbeda. Jadi warnanya sama, di simbolnya sama. Yang kedua adalah urutan warna sesuai dengan posisi pantulan dari cahaya tersebut. Kecerahan dan saturasi menarik perhatian. Yang selanjutnya adalah waspada terhadap manipulasi warna yang tidak linier pada tampilan dan bentuk cetakan. Ini adalah warna yang tadi disampaikan ya. Kalau kita melihat warnanya, warna kan awalnya kan ini, merah, kuning, hijau, oranye, dan purple ya. Tapi setelah dia terkena gradasi, bersinggungan antara eh, kuning dan oranye, atau hijau dan biru, kan bentuknya seperti ini. Ini adalah gradasi warna, perpaduan antara dua warna atau lebih ya, timbullah gradasi. Ada luminasi. Nah, luminasi ini lebih ke mempengaruhi ke pandangan mata kita ya. Ada luminasi yang selanjutnya ada kontras, kontras terang ya. Ini yang seperti teman-teman tahu, kontras adalah hubungan antara entitas cahaya yang dikeluarkan atau dipantulkan dengan objek intensitas cahaya dari latar belakang atau background objek yang kita lihatnya. Kontras, ada juga kecerahan, brightness. Mungkin kalau ini teman-teman sudah tahu, di laptop juga ada, di, di televisi juga ada. Kalau kita mau mencerahkan dari tampilan sebuah layar ya, brightness, ada brightness, dan ini adalah perspektif dari cahaya itu sendiri. Balik lagi, kalau teman-teman bermain di desain, suka atau sempat tahu di desain itu setiap warna itu memiliki kode-kode tertentu. Hitam itu biasanya 0000 itu hitam pekat ya. Ketika digeser mungkin dia berubah. 00 katakan di sininya 100 berapa gitu. Begitu juga seterusnya ya. Dia itu memiliki kode-kode tertentu. Makanya kenapa kalau seandainya teman-teman itu mau mencetak sebuah bisa brosur, bisa spanduk, dan seterusnya ya. Biasanya orang desain itu, kalau dia yang bagus ya, dia akan menanyakan dari kode warna ini. Pak, kodenya berapa yang mau dibuatnya? Karena bisa jadi ketika disampaikan adalah biru, birunya tuh yang dimaksud sama pemesan sama si pembuat itu berbeda. Ya seperti ini jadinya nih. Ada biru ini, ada biru kekuning-kuningan segala macam nih. Ketika perpaduannya seperti ini ya. Ada biru pekat. Biasanya orang-orang desain itu lebih memilih amannya dia eh, meminta kode dari warna tersebut. Atau bahkan mungkin kalau si pelanggannya nggak ngerti, birunya biru telur telur asin gitu kan. Biasanya nyebutnya ya. Mungkin akan diterjemahkan oleh si pendesain itu seperti ini. Ini adalah model sistem pengelolaan pada manusia dan komputer ya. Di atas adalah model pengelolaan dari manusia dan yang di bawah adalah model pengelolaan dari komputer. Secara garis besar itu sama. Perseptual, intelektual, kontrol motorik di kita juga ada di dalam memori segala macam gitu ya. Kalau di komputer itu piranti masukannya apa, pengontrol masukannya apa, nanti diproses di dalam prosesor dan RAM atau ROM ya. Selanjutnya ada kontrol. Eh, tampillah ke dalam piranti keluar. Piranti keluarannya apa? Ya, piranti keluarannya tentu layar monitor ya. Tampil di layar monitor, tampil di media cetak seperti printer dan seterusnya ya. Pada dasarnya komputer
itu secara input, proses, dan output, peneliti menjadikan kita sebagai manusia, sebagai objek yang diteliti bagaimana supaya komputer itu cara kerjanya mungkin eh, seperti kita manusia. Inputannya adalah dari panca indera, kalau kita manusia, diproses ke dalam otak, outputnya adalah apa yang kita lihat, apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengar. Begitu juga dengan komputer, inputannya apa? Inputannya adalah data, inputannya adalah informasi. Diproses ke dalam CPU, diproses ke dalam prosesor, memori, dan outputnya adalah bentuk dari keluaran data dan informasi yang sudah diolah itu. Apa bentuknya? Nah, nanti dia akan tampil di layar monitor, nanti dia akan tampil di dalam bentuk cetak, printer, atau dan seterusnya. Itu ya, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Aman, Terlalu, Pak. terlalu cepat apa bisa dipahami? Bisa ya. Cara konsep interaksi manusia dan komputer Enggak, itu Pak. seperti singkat ya. Kalau aman, eh, saya screenshot siapa yang hadir saat ini. Oh iya, Pak Alex selalu menanyakan materinya kenapa nggak diupload-upload. Siapa Direktur? Nanti saya upload Pak. Mohon maaf Pak, saya lupa terus mau mengupload ke e-learning. Nanti saya simpan ya Pak. Nanti juga setiap pertemuan nanti tugas-tugas atau materi-materi yang memang belum tersampaikan akan saya upload di e-learning. Terima kasih Pak Alex sudah selalu ngingetin. Bentar ya, screenshot dulu ya. Sama-sama Pak Alex. Oh, terima kasih Pak Fata. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan kali ini dengan ucapan syukur atau bagi yang Muslim kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pertemuan kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Yuk. Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Terima kasih, Pak. terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Saida. Yuk.